Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah masuk ke bab 12 mengenai kuliah kita saat ini mengenai strategi komunikasi pemasaran terintegrasi bab 2. Pada materi ini kita akan lebih fokus mengenai bauran komunikasi pemasaran terintegrasi, jenis-jenisnya, dan aplikasinya. Prakteknya di lapangan seperti apa. Nah, saudara-saudara, ada 5 bauran komunikasi pemasaran terintegrasi yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini, yaitu promosi, public relation, personal selling, direct and online marketing, serta periklanan. Nah, kalau promosi ini bersifat komunikasi yang memberikan informasi agar masyarakat tertarik untuk membeli produk. Ya, di dalam promosi ini selalu ada insentif. Nah, insentif ini nilai tambah bagi pelanggan. Nah, bisa misalnya beli 1 gratis 1 atau diskon ya. Kemudian invitasi, undangan agar konsumen segera membeli produk dan jasa ya. Misalnya event-event ya, ini sering dilakukan oleh perumahan-perumahan. Wah, ada event untuk di BSP, silakan datang. Nah, nanti customer yang datang dijanjikan akan memperoleh berbagai macam promosi yang menarik ya, ada diskon, mungkin ada merchandise yang menarik ya. Kemudian misalnya penawaran untuk invitasi untuk launching produk otomotif, mobil terbaru. Nah, invitasi bentuknya seperti itu. Nah, toolnya apa aja? Diskon, kontes, undian, kupon, premium, sampel, dan lain-lain ya. Kemudian untuk public relation, nah ini public relation ini adalah salah satu bauran komunikasi pemasaran terintegrasi yang memiliki kredibilitas tinggi ya. Untuk public relation ini biasanya terpisah dari unit pemasaran. Kalau di perusahaan yang sudah besar ini merupakan divisi tersendiri. Nah, tugas dari public relation ini adalah merupakan komunikasi perusahaan baik ke dalam maupun keluar. Nah, pada public relation ini tugasnya tidak hanya untuk membangun citra dari produk dan jasa, melainkan juga citra dari perusahaan itu sendiri. Kemudian personal selling. Kalau personal selling ini adalah petugas khusus yang memasarkan produk atau jasa ya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan bisa disebut dengan marketing, sales, ya account officer kalau di bank, dan lain sebagainya. Nah, direct and online marketing ini saat ini merupakan penjualan yang interaktif ya. Interaktif biasanya bisa menggunakan TV, radio, telemarketing melalui telepon, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, kalau periklanan ini bentuk dari komunikasi yang merupakan presentasi ke publik dalam jangkauan yang luas mengenai produk dan jasa. Nanti untuk jelasnya per masing-masing bauran komunikasi akan kita bahas. Kita akan membahas mengenai bauran pemasaran periklanan terlebih dahulu. Anda bisa lihat mengenai definisinya, kalau menurut Kotler dan Kehler adalah bentuk presentasi dan promosi non-personal yang dibayar mengenai ide barang-barang dan jasa-jasa oleh sebuah sponsor yang dikenal. Atau Anda juga bisa membaca definisi menurut Keegan dan Green. Nah, dalam pengembangan program periklanan ini, langkah pertama adalah tentu saja mengidentifikasikan pasar sasaran, prospeknya seperti apa. Kemudian kita perlu untuk melakukan riset mengenai motif pembeli, dan setelah itu menetapkan 5 keputusan pokok periklanan. Nah, 5 keputusan pokok itu berupa tahapan program periklanan. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan
marketing ya, komunikasi pemasaran di bidang periklanan ini hal-hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, misi atau tujuan untuk iklan tersebut. Misi atau tujuan bisa banyak, misalnya untuk memperkenalkan produk dan jasa. Yang kedua mungkin untuk mengingatkan orang-orang yang pernah membeli untuk bisa membeli lagi, ya. Kemudian untuk mempertahankan citra atau produk atau perusahaan. Nah, itu kita harus tetapkan dulu tujuannya seperti apa. Kemudian marketnya, tujuannya ke market yang mana kita juga harus menetapkan ya. Kemudian hal yang paling penting dan mendasar, kita harus mengetahui anggaran dari periklanan tersebut. Kemudian melakukan desain dari message yang akan kita sampaikan, kemudian memilih media apa kita beriklan, dan yang terakhir kita harus melakukan identifikasi dari dampak komunikasi periklanan yang telah kita lakukan. Nah, misi atau tujuan iklan itu harus mencakup audiens itu sasarannya siapa, who. Kemudian apa yang ingin dicapai dari kita beriklan tersebut, what. Kemudian kapan sasaran itu bisa tercapai, when. Nah, tujuan-tujuan itu bisa kita definisikan dari tujuan yang paling mendasar pertama kali kita beriklan. Yang pertama pasti kalau kita beriklan itu ingin menciptakan kesadaran, awareness, atau supaya kenal dengan produk dan jasa kita. Ya, kenal dengan produk jasa kita itu fitur-fiturnya seperti apa, benefitnya seperti apa, kemudian informasi bisa membeli produk dan jasa itu di mana, ya. Kemudian tingkatan yang kedua itu kita mengingatkan kepada orang-orang yang sudah pernah menggunakan produk kita untuk membeli lagi. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga adalah mengubah cara penggunaan produk dan jasa. Nah, ini bagian dari inovasi juga, ya. Misalnya contoh yang mudah ini saya mencontohkan yang menurut saya fenomenal, belum tentu saya juga penggunanya, itu adalah Herbalife. Herbalife pada beberapa tahun yang lalu itu dijual per botol itu yang mahal-mahal itu ya, yang stick itu saya aja nggak tahu, kemungkinan harganya 450 ribuan ya untuk pengganti makan malam dan makan minum itu. Nah, dulu orang ditawarkan mahal-mahal untuk membeli produknya segitu botolan-botolan itu. Tapi mulai beberapa tahun ke sini mereka berinovasi, mengenalkan cara untuk menggunakan stick yang baik, kemudian hidup sehat. Nah, jadi alasannya hidup sehat. Kemudian mereka mendirikan tenan-tenan dengan nama rumah sehat atau rumah nutrisi. Kemudian orang diedukasi untuk cara menggunakannya, cara membuat stick yang baik, ya. Cara stick yang membuat yang baik sampai mengenalkan harus dicampur es, harus dikasih pisang, dan hasilnya stick itu rasanya enak sekali. Bahkan tidak perlu membeli botolan-botolan mahal itu, kalau yang masih mau ngecer mencoba dulu juga bisa, 50.000 sudah bisa dilayani oleh petugas di sana untuk membuat steak itu enak dicampur dengan ditambah minuman-minumannya yang lain seharga 50.000. Nah, cara yang seperti itu akhirnya menaikkan citra Herbalife, bahkan produknya itu di seluruh dunia naik penjualannya sampai ratusan persen. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memberikan persepsi pentingnya unggul merek perusahaan dibanding para pesaing. Ini sudah jelas ya, tidak perlu dijelaskan. Kemudian memberikan keyakinan atau belief terhadap merek perusahaan. Ini sudah jelas. Yang keenam adalah memperkuat sikap pelanggan telah memilih produk yang terunggul. Ini juga jelas. Kemudian yang ketujuh, membangun citra korporat dan lini produk. Jadi iklan yang bagus itu tidak hanya mengenai produknya saja ya, tetapi lebih menguatkan lagi bahwa memang perusahaan dari pemilik produk dan jasa itu adalah perusahaan yang memiliki citra yang baik. Kemudian mendapatkan respon pelanggan. Nah, ini penting. Maka apalagi di era sekarang ya, sekarang orang banyak melakukan riset dan perusahaan bisa langsung tahu iklannya ini diterima atau tidak ya. Makanya banyak perusahaan yang berusaha membuat iklan semenarik mungkin supaya viral ya. Oke, selanjutnya
yang terpenting yang kedua ya, tahap kedua adalah menggunakan anggaran periklanan. Nah, untuk menyusun anggaran periklanan itu cara-caranya seperti apa? Anda bisa lihat menyusun anggaran. Yang pertama itu menyusun anggaran biasanya berdasarkan dari anggaran tahun lalu. Kemudian di markup untuk tahun ini dinaikkan atau dikurangi sesuai dengan tujuan produk dan analisa profitabilitas, produktivitas, bahkan kita bisa membandingkan dengan anggaran pesaing ya. Caranya seperti apa membandingkan anggaran pesaing ya? Kita melakukan riset ya, riset melalui marketing intelijen kita bisa membandingkan, misalnya portofolio pesaing itu di atas kita, tetapi anggarannya habis cuman 100 misalnya. Nah, kita harus membandingkan kalau kita portofolionya masih 50%-nya dari sana, berarti kita mestinya anggaran kita hanya 50% saja dibandingkan anggaran pesaing. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian berdasarkan tujuan periklanan ya, target pasar sasaran itu penting sekali. Kemudian kita perlu melakukan eksperimen ya, melakukan riset untuk menyusun anggaran tersebut, kemudian merevisi anggaran atau tujuan sesuai dengan kondisi lapangan. Wah, ternyata anggarannya terlalu minim ya, terlalu minim. Setelah di lapangan kita mengetahui, wah kita menganggarkan nih untuk menyewa untuk melaksanakan iklan itu melalui media televisi, misalnya 1 juta, tapi setelah di lapangan kita sudah mau bekerja sama dengan televisi, ternyata tidak cukup, harus 2 juta. Nah, itu kita perlu revisi lagi. Apakah kita akan menggunakan media itu atau ganti? Apakah kita sanggup menaikkan anggarannya atau mungkin tetap di televisi atau dikurangi durasinya, penayangannya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang langkah ketiga adalah message design pesan atau perancangan iklan. Ini sangat penting, mengandung 2 unsur utama. Yang pertama daya tarik copy claim. Maksudnya adalah mencerminkan gagasan utama dari pesan iklan. Iklan itu gagasannya mau seperti apa, ya? Gagasannya misalnya kita iklan obat. Wah, obat ini pesannya adalah obat ini sangat manjur. Nah, misalnya seperti itu. Ini gagasan utamanya. Nah, kemudian setelah kita memperoleh gagasan utama bahwa obat ini sangat manjur, bagaimana metode presentasi atau eksekusinya? Cara menyajikan copy claim-nya seperti apa? Oh, bisa saja kan langsung orang yang pusing tiba-tiba minum obat itu terus langsung pusingku hilang ya. Atau mungkin Anda ingat Ki Mantep iklan dari Antangin ya, bablas angine. Nah, itu contoh metode presentasinya dengan daya tarik yang mencerminkan gagasan bahwa obat itu sangat manjur ya. Nah, agar menarik dan efektif, pesan iklan memiliki 3 karakteristik utama. Anda bisa baca ya, bisa baca. Nah, penjelasannya di sini. Nah, daya tarik yang sesuai dengan keputusan konsumen ya, disesuaikan dengan keputusan konsumen untuk menyajikan iklan itu seperti apa. Yang pertama adalah fungsional need. Jadi kita lebih menitik beratkan pada fungsi dari produk itu ya. Biasanya fungsional need ini bisa dipakai untuk obat-obatan ya, sering dipakai. Ini contohnya saya contohkan di sini iklan kemampuan zinc ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita yang diserang corona memiliki imunitas yang baik kalau minum zinc sehingga tidak kena corona. Misalnya begitu. Kalau simbolik need ini adalah daya tarik yang mengatasi kebutuhan manusia itu kalau menggunakan produk ini bisa lebih percaya diri misalnya, atau bisa menonjolkan pribadinya. Nah, ini biasanya dipakai pengiklanan simbolik ini biasanya digunakan untuk produk-produk luxury, produk-produk mewah ya. Kalau di perbankan misalnya untuk nasabah-nasabah prioritas di atas 500 sampai 1 miliar ya, mereka menerbitkan
buku tabungan prioritas, kartu prioritas, nah, orang bangga pakai ini. Atau barang-barang branded, ya, tas mewah, Hermes, Coach, jadi orang pakai tas ini bangga, ya. Wah, aku menggunakan produk luxury misalnya, berarti aku orang yang wealthiness-nya sangat diakui, misalnya seperti itu. Kemudian experiential need, ini adalah produk jasa yang memberikan stimulasi sensori of pleasure, contoh makanan, hiburan, petualangan, ya, fashion, ya, fashion, misalnya iklan minyak wangi, ya, walaupun murah, tapi begitu disemprotkan minyak wanginya, wangi sampai 10 meter orang masih bisa membaui. Nah, ini adalah daya tarik, jenis-jenis daya tarik periklanan menggunakan daya tarik 3 macam hal seperti ini. Nah, kemudian execution style atau cara penyajian pesan kepada audiens bisa Anda baca, ya. Yang pertama symbolic association. Ini mendramatisasi produk atau jasa. Contoh tadi, ya, minum antangin langsung sembuh. Kemudian testimonial, biasanya menggunakan selebriti untuk melakukan testimoni. Makanya selebriti itu banyak di-endorse, ya. Di-endorse. Wah, pakai skincare ini langsung putih kinclong, ya, di IG misalnya. Wah, bajunya nyaman, ya. Kemudian product demonstration. Nah, ini demonstrasi kemampuan produk. Bahkan secara murah meriah aja banyak perusahaan yang menggunakan demonstrasi manual seperti ini. Misalnya di arisan-arisan ibu-ibu, misalnya mendemukan wajan anti lengket, ya. Oke, selanjutnya adalah slice of life. Ini menampilkan penggalan hidup orang awam. Intinya produk dan jasa ini bisa digunakan siapa saja dan bermanfaat. Sering, ya, tidak hanya model orang awam sering digunakan. Misalnya, ya, iklan-iklan gelang kesehatan, ada ibu-ibu, ya. Waduh, digambarkan kemarin tangannya itu ngangkat piring aja nggak kuat, ya. Terus habis itu setelah memakai gelang batu-batu itu akhirnya ngangkat 1 galon air aja kuat. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian comparison advertising, ini membandingkan dengan merek pesaing secara implisit maupun eksplisit. Ini sering banget, ya. Contoh iklan obat nyamuk hit, ya. Membandingkan, walaupun tidak secara frontal merek yang lain, tapi botolannya di blur, ya, kemudian nyemprot hit, nyamuknya pada mati semua. Tapi kalau nyemprot pakai yang di blur tadi pingsan, terus 1 menit kemudian nyamuknya hidup lagi, ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian humor, sering eksekusi humor ini dipakai biasanya untuk produk yang berisiko rendah, misalnya makanan kecil, pencuci mulut. Tapi jangan salah, bahkan rokok pun, ya, yang mereknya E itu, ya, huruf E itu A, ya, saat ini sering menggunakan humor, ya, pakai jin-jinan itu, jin, ya. Setelah viral pertama, sekarang pun kalau dia membuat iklan yang lainnya tetap menggunakan konsep yang sama, humor dari jin tersebut. Nah, kemudian media ini sangat penting, saudara-saudara, karena apa? Pemilihan media ini akan menjadi faktor biaya terbesar dari anggaran periklanan. Dan kesuksesan iklan tergantung dari seberapa jauh iklan dapat menjangkau sasaran. Nah, keputusan media itu yang pertama mungkin bisa pemilihan media dari TV, radio, internet, media sosial, koran yang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kemudian pemilihan wahana spesifik atau vehicle. Misalnya tadi sudah milih TV, terus mau milih di mana? Apakah programnya mau milih yang mana? Apa di sinetron, ya, apa di berita? Ya, kalau koran mau milih di halaman berapa, misalnya seperti itu. Kemudian penentuan durasi dan posisi iklan, ya. Itu sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Kemudian penentuan jangkauan reach dan distribusi atau frekuensi pesan, ya. Ini kalau di media sosial mudah sekali. Saya dulu sering menggunakan Facebook Art, Google Art, ya,
IG Ad untuk mempromosikan produk-produk saya. Nah, itu bisa disetting frekuensinya mau berapa sering penayangannya, kemudian mau jangkauannya mau ke Semarang aja atau Jawa Tengah atau se-Indonesia atau seluruh dunia, itu bisa disetting. Bisa disetting dan gratis semua. Cuma kalau di media-media seperti itu, di media sosial itu biasanya pembayarannya adalah per klik ya. Satu klik orang atau manusia yang ngeklik, manusia enggak manusia ya, pasti manusia, itu nanti baru kena biaya. Biasanya biayanya antara 1.500 sampai Rp2.000. Jadi kalau nggak ada yang ngeklik ya gratis, kita tidak dikenai biaya. Nah, di samping media-media yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang di era digitalisasi ini muncul media kontemporer, CGM, Consumer Generated Media. Nah, ini bahkan kita gratis, tidak perlu membayar seperti di Facebook Art, Google Art, IG Art, atau di TV, atau di radio, atau pakai baliho, itu bayar semua. Tapi kalau Consumer Generated Media itu tidak bayar. Ya, maaf. Nah, ke sini ya. Jadi untuk karakteristik CGM ini dibuat sendiri oleh konsumen, ya. Sifatnya independen, tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, bukan platform media, lebih ke getok tular, word of mouth, viral marketing ya. Contohnya apa? CGM blog ya. Kadang-kadang kita menampilkan produk tertentu, kemudian kita melakukan penilaian terhadap produk tersebut ya, melalui blog ya, kemudian melalui podcast, wiki, public message, internet forum ya, Kompasiana misalnya ya, social network, product review, consumer complaint site, banyak sekali ya, bahkan mungkin YouTube, TikTok itu banyak yang melakukan review produk. Nah, itu istilahnya CGM. Apa yang direview itu bayar? Enggak. Nah, tetapi lebih ke curhat ya itu ya hasil review itu, dan reviewnya negatif ataupun tidak negatif tergantung dari pemakai tersebut. Nah, biasanya mereka ini lebih, aku kan tidak bermaksud menjelekkan, tetapi lebih ingin berbagi ke viewernya ya, meskipun kadang-kadang menimbulkan masalah juga ya, kalau mengkritiknya terlalu kencang akhirnya jadi masalah. Contoh kasus ini yang YouTuber dokter siapa itu, saya lupa namanya, yang mereview produk yang di-endorse oleh salah satu artis, akhirnya artis itu menuntut ya, merasa dijelekkan. Nah, itu bisa menimbulkan masalah-masalah hukum juga kalau kita tidak berhati-hati menggunakan CGM ini. Nah, untuk mengatur, yang terakhir ini measurement. Ini adalah untuk mengukur efektivitas iklan dan mengevaluasinya. Nah, cara-caranya adalah ada beberapa cara. Misalnya mengevaluasi iklan secara spesifik. Ini yang pertama adalah recognition test. Ini memperkirakan persentase orang yang mengklaim atau telah melihat iklan tersebut di media saat iklan tersebut ditunjukkan. Ini mudah sekali ya. Kalau menggunakan IG Art, Google Art ya, itu Facebook Art ya, kemudian mungkin menggunakan AdSense-nya, menggunakan YouTube, ini bisa diukur mudah sekali. Tapi kalau menggunakan televisi ya, televisi mungkin tidak bisa dilihat data kuantitatifnya ya, tetapi mungkin kualitatif. Orang akhirnya mulai membicarakan ya, atau kalau mau diukur kuantitatif ya harus ada riset, menanyakan ke beberapa pemirsa apakah sudah melihat iklan kita, kemudian tertarik atau tidak dengan iklan kita ya. Kemudian recall test. Ini adalah estimasi persentase orang yang telah melihat sebuah media dan dapat mengingat iklan dan isinya. Kita melakukan riset ya, setelah menanyai orang pernah lihat
kemudian ingat nggak iklannya apa? Nah, misalnya ya tentang apa. Nah itu. Kemudian opinion test. Ini riset juga meminta anggota audiens potensial meranking sejumlah iklan berdasarkan kriteria yang menarik dan dipercaya atau disukai. Kemudian theater test masih berupa riset juga menanyakan persepsi sebelum dan sesudah iklan ditayangkan. Nah, mengevaluasi tujuan iklan spesifik. Yang pertama adalah awareness, meminta pembeli potensial mengungkap merek-merek pertama yang pertama kali diingat untuk kategori produk atau tertentu. Kemudian sikap atau attitude berdasarkan skala pengukuran, pembeli diminta meranking iklan yang saling bersaing. Nah, ini merupakan measurement ini kita melakukan riset ya, meminta feedback terhadap iklan yang sudah kita sajikan. Nah, kemudian promosi penjualan. Pengertiannya adalah merupakan penawaran atau insentif jangka pendek yang ditujukan untuk pembeli, pengecer, ataupun pedagang grosir dirancang untuk memperoleh respons spesifik dan segera. Nah, klasifikasi utama dari promosi penjualan, yang pertama promosi kepada konsumen. Ya, kita melakukan promosi memberikan insentif langsung kepada konsumen. Apa? Kupon, diskon, produk sampel, hadiah, undian, ya. Tapi karena kita pemasaran syariah, promosi konsumen ini kita sesuaikan dengan kondisi pemasaran secara syariah juga. Yang kedua adalah promosi dagang, trade promotion, diskon, merchandise, bantuan peralatan, atau insentif lainnya untuk pengecer pedagang grosir. Nah, kita sekarang perusahaan melakukan promosi tidak kepada konsumen tetapi kepada pedagangnya, kepada retailernya misalnya atau grosirnya. Kamu kalau bisa membeli sekian tak kasih harga lebih murah atau tak kasih bonus dan lain sebagainya. Saya memiliki seorang bule saya itu punya toko foto di beberapa toko foto antara Sragen sampai dengan Jawa Timur Ngawi. Tokonya sampai memiliki beberapa outlet. Itu sampai oleh Fuji ya, oleh kertas film. Kan kita sekarang sejak era digitalisasi itu sudah jarang nyetak ya lewat kertas film, hanya tertentu ya. Itu dia saking pemasarannya, penjualannya bisa sesuai target, itu sering dipiknikan ke Cina, ke Amerika, dan lain sebagainya. Ini dia sebagai penjual kertas ya, kertas foto itu merupakan hal seperti itu yang diberikan ke pedagang, itu merupakan insentif promosi kepada promosi dagang, trade promotion. Nah, kemudian promosi wiraniaga, sales, kontes penjualan. Nah, ini perusahaan bisa juga memberikan insentif kepada tenaga penjualnya. Ya, kalau saya di bank dulu ini sudah dilakukan. Bahkan saya pernah dipiknikan oleh dulu di BNI ya. Saya tahun 2011 itu dipiknikkan ke Hong Kong karena saya memperoleh predikat pemasar terbaik se-Indonesia. Ya, saya kategori dana. Ya, terus ada pemenang lainnya kategori kredit. Kemudian kreditnya macam-macam ya. Ada kredit wirausaha, ada kredit perumahan. Nah, kalau saya mewakili dana terbaik se-Indonesia, saya dipinginkan ke Hong Kong ya. Selama seminggu saya berada di Hong Kong. Nah, ini namanya promosi juga ya, tetapi kepada wiraniaga atau sales. Kemudian promosi public relation. Nah, public relation seperti saya sampaikan di atas ini tanggung jawabnya besar ya, karena dia ini yang fungsinya secara legal ya, secara di atas kertas. Kalau secara menyeluruh semua pegawai itu harus menjaga citra perusahaan, tetapi yang secara fungsional dan terstruktural benar-benar harus menjaga citra itu adalah fungsi public relation. Nah, fungsi public relation ini pengertiannya Anda bisa baca, dan biasanya memang yang menggunakan public relation ini adalah hanya perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau perusahaan yang kecil biasanya fungsinya berganda. Public relation ini nyambung ke bisa fungsinya dilaksanakan oleh pemimpinnya atau ke bagian pemasarannya atau bagian lainnya. Nah, fungsi public relation Anda bisa baca sebagai press relation, menyajikan berita dan informasi
sepositif mungkin, membuat press release, membuat artikel, dan lain sebagainya. Kemudian produk publicity, mensponsori usaha untuk mempromosikan produk dan jasa, ya. Kemudian corporate communication, mengupayakan pemahaman mengenai organisasi melalui komunikasi, baik internal maupun eksternal. Lobbying, ya, menjalin relasi dari perusahaan. Kemudian counseling, memberikan saran pertimbangan kepada manajemen mengenai isu-isu publik, posisi perusahaan, dan citra perusahaan. Nah, program public relation Anda bisa baca, pokoknya yang semuanya yang terkait publikasi, penyelenggaraan event, berita, pidato, aktivitas layanan publik, identifikasi media, semuanya adalah merupakan program public relation. Nah, untuk promosi personal selling apa? Definisinya Anda bisa baca, merupakan interaksi tatap muka dengan seorang calon pembeli prospektif atau selling dengan petugas selling, ya. Nah, tahap personal selling. Nah, personal selling itu ternyata berevolusi dari dulu sampai sekarang berbeda. Yang pertama, provider stage. Ini adalah aktivitas penjualan terbatas hanya pada menerima pesanan untuk produk pemasok yang tersedia dan menyampaikannya kepada para pembeli, ya. Jadi pokoknya disampaikan ke pembeli itu baru provider stage. Kemudian persuader stage ini maksudnya adalah aktivitas membujuk dan meyakinkan orang untuk membeli. Jadi kalau cuma pesen terus kita layanin atau cuma datang kita layani itu fungsi personal selling terendah, namanya provider stage. Tapi kalau personal sellingnya sudah ada aktivitas untuk membujuk, mempengaruhi, meyakinkan orang untuk membeli produk kita, itu sudah persuader stage, sudah berevolusi ke yang kedua. Nah, berevolusi ketiga sudah prospector stage, ya. Tidak hanya orang yang datang kita bujuk, kita rayu, tapi kita sudah aktif juga mencari prospek, ya. Tidak hanya mencari yang datang ke kita, tapi jemput bola. Wah, kita mencari prospek ini yang kira-kira bisa membeli produk jasa kita. Itu tingkatannya sudah berevolusi ketiga. Dan yang keempat adalah problem solver stage. Nah, tingkatan yang keempat, selain kita mencari prospek, kita harus sudah bisa memecahkan masalah pelanggan. Memecahkan masalahnya tentu yang berhubungan dengan produk kita, ya. Produk kita, misalnya sama-sama mengeluh, kita jualan jualan obat nyamuk, mengeluh, saya ini pakai obat nyamuk seperti itu bau Mbak, batuk-batuk. Akhirnya ya udahlah saya digigitin nyamuk aja deh. Oh, jangan dong, Bu. Ya, kalau digigitin nyamuk, iya kalau enggak nyamuk Aedes. Kalau nyamuk Aedes aegypti gimana, Bu? Bisa demam berdarah, bahaya. Bu, kalau pakai yang biasanya Ibu merasa mabuk, jangan khawatir, kita punya solusinya, Bu. Kita punya produk yang efektif membunuh nyamuk tetapi tidak membuat Ibu batuk-batuk. Ini, Bu, coba ke misalnya ya, sebut merek saya, maaf, Baygon Instan. Nah, misalnya seperti itu. Itu tingkatannya sudah berevolusi menjadi problem solver stage. Nah, kemudian yang terakhir adalah procreator stage. Ini menggali kebutuhan pelanggan dan memberikan produk jasa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tidak hanya memecahkan masalah, pelanggan yang diam-diam itu, orang itu selalu mempunyai kebutuhan dan punya masalah. Kita harus gali lewat apa? Lewat pendekatan, lewat pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, ini namanya procreator stage. Nah, kemudian promosi direct and online marketing. Direct and online marketing ini sifatnya online, ya, bisa melalui telemarketing. Nah, diteleponin, ya, setelah itu setelah diteleponin, bagaimana, setuju Bapak Ibu? Baik, sudah saya proses, mulai detik ini Bapak Ibu sudah menjadi nasabah asuransi ini. Nah, itu telemarketing. Atau bisa juga pakai TV, ya. Saya berlangganan MNC TV, di situ tuh ada MNC yang untuk iklan-iklan, ya. Jadi dia memaparkan produknya, nanti kalau tertarik kita bisa langsung telepon dan membeli produk itu. Nah, ini adalah direct marketing. Nah, serba-serbi direct marketing, tujuan dan alternatif programnya sudah saya buatkan tabel untuk mempermudah Anda, silakan dibaca. Nah, yang terakhir adalah promosi dalam etika bisnis Islam. Ya.
Jadi untuk ketentuan hukum promosi ini baik menggunakan media iklan ataupun media yang lalu, ya, memang jarang ditemukan wacana jurisprudensi Islam khususnya yang membahas masalah tersebut. Tetapi Islam itu universal, ya. Tidak ada suatu permasalahan hukum yang bisa dilewatkan tanpa adanya solusi yang pasti. Khususnya untuk permasalahan ini, ya. Oke. Nah, bagaimana iklan dalam hukum Islam? Anda bisa baca, iklan boleh asal mengandung pujian yang bersifat nyata dan benar, hak, tidak mengandung tipu-tipu, ya. Kemudian demonstrasi dibolehkan, diskon diperbolehkan, istilah dalam Islam adalah pengurangan harga. Hadiah dalam kemasan diperbolehkan dalam akad tertentu. Kemudian undian dan persyaratan menggunakan undian atau sayembara ini ada beberapa pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang, ya. Misalnya pendapat yang membolehkan, termasuk dalam kelompok pendapat yang membolehkan undian adalah Jumhur Ulama dan Yusuf Qaradawi, ya. Kemudian ada juga yang melarang, ya, yaitu Abu Hanifah dan pengikutnya. Menurut mereka undian itu dilarang, ya, karena bersifat ketidakpastian. Ya, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.